يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna oleh Asy-Syaikh Muhaddits Diyaril Yaman Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada poin yang kelima. Sahih? Taib man yastati an yaqra. An-nuqtah khamisah. Poin yang kelima, taib iqra. Qala asy-syekh nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum fil akhirati bila kaifin wa nu'minu bis syafa'ati wa bi khurujil mu'minina minan nar. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Qala asy-syekh tadi termasuk bukti kecerdasan al-qari. Enggak apa namanya qala al-muallif rahimahullah. Baik, ini namanya mumtaz. Baik. Qala asy-syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, nu'minu bi annal mu'minin sayarawna rabbahum fil akhirati. Kita beriman, mengimani, meyakini bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Bila kaifin, namun kita tidak mengetahui bagaimananya. Wa nu'minu bisyafa'ati, kita juga mengimani adanya syafaat di hari kiamat. Wa bi khurujil al-muwahhidin minan nar, dan kita juga mengimani keluarnya orang-orang yang bertauhid dari api neraka. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin kelima ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Apa definisi iman bil yaumil akhir? Ada yang tahu? Ma huwa al-iman bil yaumil akhir? Ada yang tahu? Man yujib bila hadiah?
Ada yang bisa menjawab apa definisi iman dengan hari akhir? Masih ngantuk? Taib, al-iman bil yaumil akhir huwal iman bima yakunu ba'dal maut. Itu ringkasnya. Iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian. Mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengimani semua kejadian setelah kematian. Apa saja? Yang pertama diantaranya adanya fitnah kubur. Ini kita sebutkan ringkasnya. Adanya fitnah kubur. Adanya nikmat atau azab kubur. Kemudian akan ada hari kebangkitan. Kemudian hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Di situ nanti akan ada namanya asy-syafa'atul udzma. Syafaat yang paling agung. Kemudian juga ada telaga. Kemudian juga ada yaumul hisab. Hari dipaparkannya amal perbuatan manusia. Setelah itu akan ada yaumul mizan, ditimbangnya amal perbuatan manusia. Setelah itu akan ada as-sirat, jembatan, yang kata para ulama lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Kemudian setelah itu akan ada al-qantarah, yaitu akan ada pengadilan akhirat. Yang mendolimi saudaranya nanti akan ada pengadilan akhirat. Kemudian setelah itu akan ada surga dan neraka. Itu ringkasan urutan al-iman bil yaumi al-akhir. Yang disebutkan oleh Syekh di sini hanya beberapa poin saja. Di antaranya kata beliau, wajib kita mengimani orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat, yaitu di surga. Ini poinnya apa? Melihat Allah di surga. Dalil tentang ini banyak dari ayat ataupun dari al-hadis. Di antaranya dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri pada hari kiamat, yaitu di surga. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ini kalau bisa antum tulis, antum hafalkan. Karena Ahlussunnah itu terkenal ciri khasnya kekuatan dalilnya. Cuma bukan sekedar catat saja, tapi dihafalkan, betul-betul dipegang erat. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ayat yang ke-15. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika orang-orang kafir terhijabi dari melihat Allah ketika Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat kepada Rabb mereka dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Kemudian dalilnya dari surat Yunus ayat ke-26. Ayat ke-26. Nanti di cross check lagi mushafnya, mungkin anak salah nomornya, bisa jadi. Tapi ayatnya berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasul mentafsirkan sendiri, orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan yaitu surga dan tambahannya. Tambahannya yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Dan kata para ulama, ini nikmat yang paling mulia di surga, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika idza dakhala al-jannah nudu, ketika penghuni surga sudah masuk surga, mereka dipanggil, hal azidukah, aku ingin tambahkan kepada kalian nikmat yang lain. Kata para penghuni surga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, alam tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, memasukkan kami ke dalam surga. Kemudian Allah pun menyingkapkan hijabnya, mereka pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, dalam riwayat iyanan, kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasul, sesungguhnya kalian, yaitu orang-orang beriman, akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat iyanan, dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Saya ulangi lagi terjemahnya. Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian melihat kepada Rabb kalian, dalam riwayat iyanan, dengan mata kepala pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Hadis ini membantah beberapa statement ataupun keyakinan sebagian kelompok sesat. Yang pertama, membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya melihat Allah pada hari kiamat itu bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, kata mereka. Ya. Tapi nggak ada yang mengatakan dengan mata kaki. Tapi ini sekali lagi salah satu takwilnya ahli bidah. Makanya para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada kelompok sesat yang mengingkari akan akidah Al-Quran dan Sunnah ini. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah, para penuhan akal, mereka mengatakan orang beriman melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, kata mereka. Rasul jelas dalam riwayat tadi mengatakan iyanan, dengan mata kepala. Kemudian juga hadis ini membantah orang-orang yang mengatakan orang-orang beriman melihat Allah di dunia juga, seperti kelompok tasawuf yang mereka mengatakan kalau sudah tingkat makrifat, mereka bisa menembus langit sampai melihat kepada Allah Azza wa Jalla, yang dinamakan dengan ilmu kasyf, penyingkapan. Ya, ini adalah keyakinan yang kufur. Bahkan Imam Al-Barbahari mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia, maka dia telah kafir. Karena Al-Quran telah berkata tentang Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa saja ketika minta kepada Allah untuk diperlihatkan wajahnya di dunia, Allah mengatakan lantaroni,
engkau wahai Nabi Musa tidak bisa melihatku, yaitu di dunia. Kalau Nabi saja tidak melihat Allah di dunia, apalagi selain Nabi. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, pada Rasul sudah sampai langit yang ketujuh, ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah. Karena memang ada hijab yang menutupi Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya di dunia ini khususnya. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Kata Rasul SAW, hijabnya Allah adalah cahaya. Kalau Allah singkapkan, Allah buka, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang ada di atas muka bumi ini. Ketika di dunia tidak ada makhluk pun yang sanggup melihat Allah. Jangankan manusia yang hanya terbuat dari daging, tulang, darah, dan yang semisalnya. Gunung saja hancur ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam kisah Nabi Musa ketika Allah mengatakan, lantarani, engkau Nabi Musa tidak akan mungkin melihatku, yaitu di dunia ini. Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia masih bisa kokoh, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan wajahnya, dirinya kepada gunung itu, Allah hancurkan gunung tersebut. Sampai Nabi Musa sa'iqah, pingsan. Ini menunjukkan di dunia tidak mungkin seorang pun bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat, di surga, Allah berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembahasan pertama, poin yang kelima, masalah orang-orang beriman melihat kepada Rabb mereka di akhirat, yaitu di surga. Bila kaifin, namun bagaimana? Ya, ini masalah gaib, hanya Allah yang maha tahu. Seperti Allah berbicara, yakin Allah punya sifat al-kalam, tapi bagaimana Allah berbicara, wallahu ta'ala alam. Al-kaif majhul, bagaimananya itu tidak diketahui. Kemudian poin yang kedua, wa nu'minu bisyafaati, kita mengimani adanya asy-syafaat. Apa itu asy-syafaat? Kalau ringkasnya, syafaat itu maknanya talabul khair lil ghair. Talabul khair, meminta kebaikan untuk orang lain, lil ghairi, meminta kebaikan untuk orang lain. Misalnya Pondok Al-Kautsar butuh pegawai. Ana punya kenalan santri yang baru lulus misalnya, entah dari Madinah dan akidahnya lurus, manhajnya baik. Bukan yang melempam akidahnya, yang melempam manhajnya, bukan. Yang lurus akidahnya, manhajnya. Kemudian ana lobby, ya, mudir mahad misalnya. Ini ada si fulan, insya Allah akidahnya sahihah, manhajnya lurus, mungkin bisa ditarik sebagai ustadz di pondok. Namanya syafaat. Ana berikan syafaat, rekomendasi. Ya. Ana, ya, talabul khair, minta kebaikan bukan untuk ana, tapi untuk apa? Orang lain tadi. Namanya asy-syafaat. Itu secara
Gamblangnya asy-syafa'ah talabul khair lil ghair. Ini bisa berlaku di dunia dan di akhirat. Ya, syafaat itu, istilah syafaat itu juga secara bahasa bisa untuk masalah-masalah dunia tadi. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, baginya pahalanya. Itu contoh syafaat di dunia. Anak ngelobi kepada mudir ma'had, ya, untuk orang lain bukan untuk anak. Namanya talabul khair lil ghair. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'ah. Di akhirat kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada misalnya syafaat Nabi Muhammad kepada pelaku dosa besar. Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Apa maksudnya? Yaitu Rasul minta kepada Allah untuk Allah mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Jadi Rasul di situ minta kepada siapa? Allah. Untuk siapa? Pelaku dosa besar dari umat beliau yang masih bertauhid. Namanya thalabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Paham makna syafaat? Nah, kemudian yang perlu diyakini tentang masalah syafaat, ini pembahasannya memang berkaitan dengan syafaat di akhirat, ya. Harus kita yakini asy-syafa'ah semuanya milik Allah di akhirat. Dalilnya dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Seperti rezeki, seperti kesembuhan, menghilangkan kesusahan, mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat, itu hanya Allah yang memilikinya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Maka tidak boleh ketika orang itu di dunia minta syafaat kepada selain Allah, entah kepada malaikat, kepada nabi, atau kepada para wali. Itu namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah. Seperti kesembuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Boleh enggak datang ke kiai, ke dukun, wahai Pak Yai, wahai Pak Ustadz, sembuhkan aku. Boleh enggak? Apa hukumnya? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfi anta syafi. Yang bisa menyembuhkan Allah. Sama dengan syafaat milik Allah, tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik kalau ada orang mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan aku syafaat." Ini syirik kepada Allah. Karena apa? Menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad dalam masalah syafaat. Karena syafaat milik Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya syafaat di hari kiamat, syafaat di hari kiamat itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan dua syarat. Syafaat di hari kiamat tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan berapa syarat? Dua. Yang pertama, izin dari Allah. Dan yang kedua, ridha Allah. Dapat izin dari Allah dan ridha dari Allah. Dalilnya dalam surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Bismillah. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali dengan seizin dari Allah
dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Itu dua syarat diraihnya syafaat pada hari kiamat. Izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Demikian pula Allah sebutkan dalil tentang izin tersebut dari surat Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan ayat apa? Ayat kursi. Baca ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa langsung memberikan syafaat tanpa seizin dari Allah, maka tidak boleh minta kepada Rasul syafaat beliau. Kalau mau minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku syafaat Rasulmu di hari kiamat. Ini boleh. Tapi kalau langsung mengatakan ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah berikan aku syafaatmu, ini syirik. Karena Rasul sendiri tidak langsung bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka syiriknya itu dari bab ini sebetulnya. Di antaranya dari bab ini, yaitu menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat yang 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Surat Yunus ayat 18 Allah mengatakan, dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi mereka, dan mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Itu apa? Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam masalah asy-syafa'ah, dan Allah vonis mereka ini musyrik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadur wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Paham? Fahimun au naimun? Hah? Baik, yang nulis ya, jangan kebablas. Nunduk-nunduk nulis tadi kebablas tidur, hati-hati. Yang tegak nulis ya. Baik. Kemudian kata para ulama, perlu diketahui juga, Syekh Muqbil penulis buku ini juga punya buku khusus tentang masalah asy-syafa'ah. Sangat bagus sekali. Jadi kalau mau buku khusus tentang syafaat, di antaranya tulisan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala. Kemudian kata para ulama, bagaimana kiat-kiat menggapai syafaat di hari kiamat? Bagaimana kiat-kiat menggapai syafaat di hari kiamat? Yang pertama harus bertauhid. Harus bertauhid. Dalilnya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min kibri nafsihi. Orang yang paling berbahagia kata Rasul dengan syafaatku pada hari kiamat, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, jauh dari kesyirikan dan kemunafikan. Harus bertauhid, alias orang yang berbuat syirik haram mendapatkan syafaat Rasul. Seperti tadi, orang itu ingin menggapai syafaat Rasul, kemudian berdoa, ya Rasulullah berikan aku syafaatmu. Justru ini yang terhalang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kiat menggapai syafaat Rasul khususnya, yaitu membaca zikir setelah azan. Hafal zikirnya atau doa setelah azan? Apa itu? Satu saja. Hafal.
Apa suruh azan dulu? Baik, ahsan tak. Rasul mengatakan man sami'a an-nida faqala Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, sampai yang terakhir tadi, halat lahu syafaat yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan azan kemudian dia berdoa dengan doa tadi, Allahumma rabba da'wati tamah dan seterusnya, maka kata Rasul, halat baginya syafaatku pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara kiat menggapai syafaat Rasul di hari kiamat dengan memperbanyak solawat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang syar'iyah, solawat yang ada dalilnya, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang plus syirik. Naudzubillah min dalik. Karena di luar sana banyak solawat yang karangan-karangan buatan manusia selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi solawat yang bisa mengantarkan orang kepada syafaat Rasul, yaitu solawat yang Rasul ajarkan. Ya, di antaranya seperti yang pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaika. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Walakin kaifa nusalli alaik. Namun ya Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepadamu? Rasul pun mengajarkan, faqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti dalam doa apa? Salawat tasyahud ya akhir misalnya. Ini adalah apa? Salawat Ibrahimiyah. Yang ini yang bisa mengantarkan kepada apa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini salawat yang kalau kita berbanyak, kata Rasul, akan bisa mendatangkan syafaat Rasul dengan seizin dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah. Pernah suatu saat Rasul ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aku mengharapkan syafaatmu pada hari kiamat. Rasul pada itu masih hidup. Kemudian Rasul mengatakan, a'inni alayya bikathrati sujud, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa sujud? Setiap kali kita selesai sholat sujud sendiri? Atau tiba-tiba sujud begitu saja? Tidak. Nah, maksudnya apa? Sholat apa yang boleh tidak kalau sholat wajib kita perbanyak? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Ya sudah paten, ya. Intinya situ aksiru ini alaiya bikathrati sujud, yaitu memperbanyak sholat yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat menggapai syafaat Rasul pada hari kiamat, ini khususnya yang tinggal di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul mengatakan, man istata'a an yamut bil Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Ini lebih dikhususkan bagi yang tinggal di kota Al-Madinah. Tapi bukan maksudnya disuruh bunuh diri, tidak. Ya. Tapi memang kalau ditinggal di sana dan dia bertauhid kepada Allah,
dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, tinggal di kota Madinah. Ini salah satu keutamaan orang yang tinggal di kota Madinah. Kalau mati dalam keadaan bertauhid, ittiba kepada sunnah, akan menggapai syafaat Rasul dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Kemudian syafaat dibagi oleh para ulama menjadi dua. Syafaat yang khusus hanya milik Nabi atau yang diberikan kepada Nabi oleh Allah. Syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi dan yang selain Nabi juga. Ada dua kategori, ada dua macam. Adapun yang pertama yang hanya diberikan kepada Nabi oleh Allah, yang pertama tadi syafaatul udzma, syafaat yang paling agung karena mencakup semua manusia, yaitu ketika di padang mahsyar tadi, ketika manusia dalam keadaan gundah gulana dikumpulkan di padang mahsyar, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullat. Kata Rasul, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Matahari sangat dekat dengan kepala mereka. Mereka ingin disegerakan keputusan mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam untuk membantu mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semuanya angkat tangan. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul pun sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata, irfa rosak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Inilah yang disebut dengan asyafa'atu al-udzma. Ini sekali lagi khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW, yaitu syafaat untuk membuka pintu surga. Dalam hadis yang sahih dikatakan, ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak ada satupun yang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat yang kedua khusus bagi Rasul, syafaat untuk membuka pintu surga atau untuk masuk surga. Yang ketiga yang khusus bagi Rasul, yaitu syafaat beliau untuk paman beliau, yaitu yang bernama siapa? Abu Thalib, yang mati dalam keadaan musyrik, meskipun dekat dengan Rasul, pernah membantu Rasul, tapi kenapa dia nggak mau mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasul? Karena sungkanisme. Apa sungkanisme? Takut dicela, takut dibuli oleh orang-orang musyrikin yang lain. Abu Thalib dalam bait syairnya, dia meyakini Islam agama yang terbaik. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyal bariyati dinan. Sungguh aku tahu agama Muhammad agama terbaik yang ada di tengah-tengah manusia. Laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan atau istilah sekarang bulian orang-orang musyrikin, aku atau engkau akan mendapatiku masuk Islam. Maka seorang yang tahu kebenaran dan dia berpegang dengan kebenaran, jangan pernah ikut ajaran sungkanismenya Abu Thalib. Hati-hati, sungkanisme ini bisa mengantarkan orang ke dalam api neraka, ke dalam kesyirikan. Kalau dia tidak punya prinsip, kebenaran harus dipegang erat, meskipun harus dicaci maki oleh banyak orang. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, padahal sampai akhir hayatnya Rasul terus mendakwai. Sampai di akhir hayatnya Abu Thalib, Rasul membisikkan, ya ammi kul kalimatan uhajulaka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid yang aku akan membelamu di hari kiamat. Tapi orang-orang musyrikin yang lain, istilahnya konco-konconya, sahabat-sahabatnya yang musyrikin membisikkan pula,
atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak mau dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka dia memilih apa? Konco-konconya yang musyrikin tersebut. Dan ini juga terdapat pelajaran yang berharga. Teman yang jelek cepat atau lambat mempengaruhi kehidupan kita. Maka hati-hati, kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat dekat, teman dekat itu bisa mempengaruhi, bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Maka antum juga meskipun di pondok harus selektif juga, cari teman yang baik, baik akidahnya, baik manhajnya, baik ibadahnya. Jangan berteman dengan yang malas, ya. Jangan berteman dengan yang naudzubillah min dalik, yang mungkin menyimpang akidah manhajnya atau ibadahnya. Karena apa? As-sahib sahib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Karena apa? Pengaruh teman-teman yang jelek. Ketika dia mati, sebagian orang-orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah bermanfaat perbuatan Abu Thalib yang menolongmu, melindungimu dulu pada hari kiamat? Kata Rasul, iya. Bahwasanya di hari kiamat, di neraka, dia diringankan azabnya. Seandainya bukan karena syafaatku, kata Rasul, dia sudah dikerak neraka. Tapi dia apa? Diringankan azabnya di permukaan api neraka. Tidak keluar karena dia musyrik. Orang musyrik kekal dalam api neraka. Cuma intinya di sini, di antara syafaat khusus Rasul, yaitu syafaat untuk paman beliau Abu Thalib, tapi dalam kategori diringankan azabnya. Tidak mungkin orang kafir musyrik bisa keluar dari api neraka hatta yarjal jamalu fi samil khiyat, sebagaimana kata Allah, kecuali kalau ada unta yang bisa masuk ke lubang. Bisa enggak? Mustahil. Nah, itulah orang musyrikin mustahil masuk surga alias pasti kekal dalam api neraka. Itu 3 syafaat yang khusus Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Asy-syafaatu al-udhma. Yang kedua, syafaat membuka pintu surga. Yang ketiga, tadi syafaat untuk paman beliau. Adapun kategori syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada selain Rasul, kepada Rasul dan juga kepada selain Rasul. Bukan hanya khusus bagi Rasul. Karena harus kita yakini pada hari kiamat yang memberikan syafaat itu bukan hanya Rasul, atau bukan Rasul SAW saja, atau bukan Nabi Muhammad saja, namun malaikat, para nabi, orang-orang beriman, mereka memberikan syafaat juga pada hari kiamat, tapi tetap dengan 2 syarat tadi. Apa syaratnya? Izin dari Allah, dari ridha dari Allah. Adapun yang kategori kedua ini syafaat yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi Muhammad, yaitu yang pertama syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Seperti dalam hadis tadi Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ini berlaku bagi para nabi-nabi yang lain juga. Yang kedua, untuk mencegah pelaku dosa besar masuk api neraka. Untuk mencegah pelaku dosa besar masuk api neraka. Kalau yang pertama tadi sudah masuk neraka, dikeluarkan. Yang kedua ini hampir masuk neraka tapi dicegah dengan syafaat tadi, dan dia akhirnya masuk ke dalam surga. Paham perbedaannya? Yang pertama sudah masuk, dikeluarkan. Ini hampir masuk tapi dicegah, nggak sampai masuk neraka, langsung diarahkan ke surga. Syafaat yang ketiga, kata para ulama, syafaat untuk mengangkat derajat penghuni surga. Dengan syafaat itu Allah mengangkat derajat para penghuni surga. Karena kata para ulama, al jannah darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Kalau an-nar darokat,
Ya, kalau neraka itu semakin ke bawah semakin keras azabnya. Kalau surga semakin naik semakin nikmat. Ya. Nah, orang-orang yang masuk surga dengan syafaat-syafaat itu akan bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, syafaat yang keberapa? Yang poin kedua. Yang keempat, syafaat bagi yang sama kebaikan dan kejelekannya untuk masuk surga. Ini ada orang yang kebaikannya dan kebaikannya, kejelekan dan kebaikannya sama, 50-50. 50% kejelekan dan kebaikannya. Nah, orang ini nasibnya kemana? Surga atau neraka? Dengan syafaat itulah Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian poin berikutnya, syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa al-azab. Baik, itu yang berkaitan dengan asy-syafa'ah. Kalau kita kaji secara terperinci nggak cukup waktunya sehari, butuh berhari-hari. Cuma itu ringkasannya. Kemudian poin yang ketiga dalam ungkapan Syekh Mukbil tadi, yang kelima, wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Wajib meyakini keluarnya ahli tauhid dari api neraka. Entah dengan syafaat atau dengan selain syafaat. Kalau tadi jelas, salah satu bentuk syafaat Rasul dan yang lainnya mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat beliau, yaitu dari umat beliau yang bertauhid. Adapun yang musyrik bisa tidak mendapatkan syafaat Rasul dan selainnya? Tidak. Ya. Jadi sekali lagi, di sini poin yang ketiga dikhususkan para pengibar bendera tauhid atau yang mereka bertauhid itu nanti akan keluar dari api neraka. Kalaupun dia masuk neraka pasti keluar. Bukan hanya dengan syafaat Rasul, tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari hadis yang masyhur, ya, Allah berfirman kepada para malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Allah berfirman kepada para malaikat, keluarkan dari api neraka orang-orang yang dalam hatinya masih ada sedikit dari keimanan atau tauhid. Karena memang orang yang bertauhid, tauhidnya itulah yang akan menyelamatkannya dari kekekalan api neraka, kalaupun dia masuk neraka. Ya. Ini salah satu keutamaan at-tauhid. Adapun yang musyrik kekal dalam api neraka, tidak ada ampun. Ya, sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mungkin mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang muslimin sama dengan mujrimin, orang kafirin? Di antaranya masalah azab di neraka. Meskipun seandainya orang bertauhid karena dosa besarnya diazab di neraka, enggak mungkin sama dengan orang kafir yang kekal dalam api neraka. Lanjut atau cukup? Lanjut. Baik, sekarang poin yang ke-6. Man yaqra? Surah. Nah, sukarela saja. Nah, wa nubghidu Baik, ahsanta. Di sini ada kesalahan tulis ya.
nuhibbu ashaba. Antum perbaiki, ada salah cetak. Nuhibbu ashaba, bukan asahiba. Alifnya setelah ha. Qala Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu dibahas sekarang di sini, apa definisi sahabat Rasul itu? Siapa yang tahu? Manis sahabi? Siapa yang dikategorikan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, man yujib? Allahumma sallallahu alaihi. Ahsanta, barakallahu fiik. Kata para ulama di antara Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya, as-sahabi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Seorang itu dikatakan sahabat Nabi, syaratnya yang pertama bertemu atau berjumpa dengan Nabi. Tentunya ketika Rasul masih hidup. Bisakah bertemu dengan Nabi setelah Rasul meninggal dunia? Bisa enggak? Ada perinciannya. Kalau dalam mimpi mungkin, ya, karena Rasul mengatakan man ra'ani fil manan faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh-sungguh dia melihatku. Karena setan tidak akan mungkin bisa menjelma sepertiku. Tapi permasalahannya sekarang, jangan antum langsung terima. Wah, masya Allah jadi wali dia. Ya, dicium tangannya kanan kiri, bolak-balik sampai matang gosong. Ya. Enggak, tanya dulu, jangan percaya dulu, di cross check dulu. Ente ngaku ketemu Nabi di mimpi. Bagaimana bentuknya Nabi dalam mimpi yang engkau lihat? Oh, Rasul itu kurus, Rasul itu tidak berjenggot. Antum katakan itu Nabi palsu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente keliru. Ya, Nabi Muhammad itu berjenggot. Ketika Rasul berwudu, beliau mencela-cela apa? Jenggot beliau, menyela-nyela jenggot beliau. Beliau juga tegap badannya, ya. Dan banyak ciri-ciri beliau. Artinya apa? Jangan langsung diterima orang yang mengaku melihat Rasul di kala mimpi. Di cross check dulu, ditanya dulu, dites dulu. Karena apa? Harus disamakan dengan istilahnya Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Rasul yang telah disebutkan oleh para sahabat dalam hadis-hadis mereka. Makanya Imam Tirmidzi menulis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dilihat beda dengan yang disebut dalam hadis, itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Adapun melihat Rasul langsung, bukan dalam keadaan mimpi, ketika bersolawat kumpul-kumpul, merayakan kelahiran Rasul, kemudian mengaku saya melihat Rasul langsung, atau tiap malam saya dibisiki didatangi Rasul, ini kadzab, ya, ini dajjal, pendusta, ya. Para sahabat saja orang yang paling Rasul cintai, yang mereka paling cinta kepada Rasul, mereka mati-matian berjuang bersama Rasul. Tidak pernah Rasul datang kepada mereka dalam keadaan Rasul apa? Atau dalam keadaan mereka bukan dalam keadaan bermimpi. Mustahil. Paham ya? Nah, jadi jangan asal menerima saja orang itu melihat Rasul entah dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi. Kalau terjaga tidak mungkin. Kalau dalam mimpi masih mungkin, tapi dites dulu. Namun yang di sini kita tekankan melihat Rasul, berjumpa dengan Rasul ketika Rasul masih hidup. Sebentar atau lama, yang penting bertemu. Ini syarat yang pertama menjadi seorang sahabat Rasul. Yang kedua, beriman kepada Ar-Rasul. Orang kafir yang ketemu dengan Rasul seperti tadi Abu Thalib, Abu Lahab, meskipun bertemu, meskipun dia keluarganya Rasul, bukan sahabatnya Ar-Rasul, karena tidak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik, meninggal dalam keadaan beriman.
Ya, ini syarat yang ketiga, harus meninggalnya dalam keadaan beriman. Paham ya? Sekali lagi, as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas al-iman. Itulah yang disebut sebagai as-sahabi. Wajib bagi setiap muslim muslimah mencintai semua para sahabat Rasul tadi. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Dalam riwayat, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun. Kelompok al-ansar, para sahabat Rasul, tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Ayatul iman hubbul ansar. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Orang beriman saja secara umum wajib kita cintai sesuai dengan kadar keimanannya, ketakwaannya. Rasul mengatakan, "Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cintai orang muslim, orang mukmin karena dia beriman kepada Allah dan Rasul. Apalagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjuang mati-matian membela Islam, dan mereka adalah orang yang paling berjasa kepada kita semuanya. Karena sebagaimana tadi dikatakan, kata Syekh, li'annahum hamalatuhu ilaina. Karena mereka lah yang membawa Islam sampai kepada kita. Seandainya bukan karunia dari Allah, kemudian pengorbanan para sahabat, kita nggak akan mungkin bisa merasakan kelezatan iman wal Islam. Ya. Makanya kewajiban kita mencintai para sahabat Rasul. Mereka pahlawan-pahlawan Islam yang pertama. Kita wajib mencintai mereka. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kita nggak boleh berlebihan juga. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Jangankan para sahabat, mencintai Rasul saja tidak boleh berlebihan. Kita wajib mencintai Rasul, wajib menghormati, mengagungkan Rasul, wajib memuji Rasul, tapi tidak boleh apa? Berlebihan. Ini yang Rasul juga sabdakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam mencintai atau memuji diriku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Apalagi para sahabat, kita wajib mencintai mereka. Namun jangan sampai misalnya mensejajarkan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nubghidu man takallama fihim. Kita wajib membenci orang-orang yang mencaci maki mereka para sahabat. Kita wajib membenci orang-orang yang menghina para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang memusuhi para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk balas jasa kepada para sahabat. Kalau ada yang membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, kita membenci mereka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi mengatakan, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khairil ghairi yadhkuruhum wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan yang mencaci maki para sahabat. Karena tadi Rasul bersabda, sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Ketika Allah mencintai para sahabat, Allah memuji para sahabat. Kalau ada yang membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, kita benci mereka karena Allah Azza wa Jalla.
Paham ya? Maka kewajiban kita membela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk hal jazaul ihsan illa al ihsan. Makanya para ulama keras dalam masalah ini. Sampai-sampai kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, Imam Abu Zur'a Ar-Razi ulama salaf terdahulu mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah, barang siapa yang melihat seseorang mencaci maki satu sahabat Rasul, ketahuilah dia itu zindik alias munafik. Karena Rasul bersabda dalam lanjutan hadis tadi, ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ansar la yubghidum illa munafik. Tidaklah kata Rasul yang membenci kaum al-ansar kecuali orang munafik. Dan itu pula yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat kekufuran, itu kesesatan dan bentuk penyimpangan. Makanya Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah dikarenakan mereka membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Malik mentafsirkan ayat terakhir surat Al-Fatah sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, liyaghidha bihimul kufar, Allah mengatakan Allah menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid li'annahum yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Imam Malik berdalil tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah dikarenakan mereka membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disayangkan, bukan hanya Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, namun juga sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin ada yang juga mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian buku agama ya yang di sekolah-sekolah umum sebagiannya ada caci maki kepada para sahabat. Terutama ketika bercerita tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah, yang banyak disudutkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan ada ujian masuk tes perguruan tinggi Islam, itu ujiannya diantaranya berbunyi, siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Muawiyah, Ali atau Utsman? Antum pilih yang mana? Ini banyak barang-barang keras ini. Siapa? Naudzubillah min dalik. Ini pelecehan, caci makian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditekankan oleh para ulama, wajibnya mencintai para sahabat, memuji para sahabat, tidak boleh menghina para sahabat. Bahkan beliau mengatakan di sini, dan kita yakini mencaci maki para sahabat itu sebetulnya juga mencaci maki agama Islam, karena mereka lah para sahabat yang membawa Islam kepada kita. Kalau para sahabat dijatuhkan, Islam juga akan jatuh. Sebagaimana dalam pengadilan, kalau yang bersaksi itu dijatuhkan, persaksian juga akan jatuh juga. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa nuhibbu ahla baitin nubuwah hubban syar'iyyah. Kita juga wajib mencintai ahlu bait, keluarganya Rasul. Tentunya yang beriman. Abu Thalib, Abu Lahab itu juga keluarganya Rasul, kerabatnya Rasul. Apakah boleh kita cintai? Boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Kafir. Makanya yang paling utama tauhid. Rasul mengatakan, man batta'a bi amaluhu lam yusri' bi nasabuh. Orang yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Yang pertama itu iman dan takwanya dulu yang dilihat. Inna akramakum indallahi atqakum wa likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat
sesuai dengan amal perbuatannya. Nasab itu belakangan. Meskipun kalau memang dia memiliki nasab dan iman serta takwa, double kita cintai. Kita cinta karena iman dan takwanya, kita cintai juga plus karena dia apa? Keluarga Rasul SAW. Namun kalau dia ahlu baitnya Rasul, bahkan sampai punya akta notaris, ya, punya sertifikat saya keluarganya Rasul misalnya, ya, kita jangan langsung apa mengkeramatkannya, naudzubillah min dzalik, sampai mengkultuskannya. Lihat dulu akidahnya, lihat dulu manhajnya, lihat dulu bagaimana ibadahnya, ya. Jangankan yang sudah berabad-abad lamanya, putri beliau sendiri Fatimah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan lau sarakat Fatimah laqatatu yadah, seandainya Fatimah mencuri aku potong tangannya. Nggak ada nepotisme, ya. Bahkan Rasul mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad salini min mali, ya, launi anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang kau inginkan, karena aku pada hari kiamat tidak bisa bermanfaat bagimu pada hari kiamat di sisi Allah. Ini putrinya Rasul langsung. Rasul apa? Tidak bisa apa? Menyelamatkan beliau kalau beliau tidak beriman bertakwa, apalagi yang sudah berabad-abad lamanya. Makanya kata Syekh Mubil, kalau ada ahlu baitnya Rasul dan dia beriman bertakwa, kita cintai hubban syar'iyyah, cinta yang apa? Disyariatkan, bukan yang berlebihan. Seperti kaum Syiah Rafidah, cinta kepada Ali dan keturunannya, tapi apa? Cinta yang tidak syar'i, berlebihan. Sampai mereka mengatakan imam-imam mereka seperti Ali dan yang lainnya itu tahu yang gaib, tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan keinginan mereka sendiri. Ini cinta yang tidak syar'i, yang berlebihan. Ini juga kalau kita rinci setahun nggak akan selesai, ya, masalah apa? Akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasul di surga kelak. Wallahu taala alam. Apakah tadi antum bilang bahwa hijab Allah adalah cahaya dan jika Allah membukanya maka dapat membakar muka bumi ini? Ini ana sekedar menukil sabda Rasul SAW, hijabuhu an-nur lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man ta'ilaihi basaru. Itu hadis Rasul SAW. Apakah ada orang yang hidup di zaman 2020 yang melihat Rasul dalam mimpi? Ana belum mengadakan sensus. Ya, tidak ada penentuan tanggal, hari, waktu ataupun tahun. Bisa jadi, wallahu a'lam, ya. Cuma itu bukan barometer ketakwaan seseorang, ya. Bukan barometer dia sebagai wali Allah. Apakah boleh berselawat tanpa hitung ketika nyapu atau melakukan? Ya silahkan. Itu adalah ya selawat yang mutlak, artinya di sembarang waktu boleh. Maka Rasul mengatakan tadi, aulan nasi bisyafat yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Ya, kalau yang meramal tentang Mahdi turun tahun 2024, ini Ustadz Dukun, hati-hati. Nah, manhajnya tadi manhaj dukun. Kita mengetahui bahwasanya para nabi dan rasul diutus untuk berdakwah tauhid. Namun ada subhat yang mengatakan bahwa rasul diutus untuk memperbaiki akhlak dengan dalil innama bu'itsu liutammal akhlak. Mohon penjelasannya. Tidak bertentangan. Yang pertama yang harus kita yakini, prioritas dakwah rasul itu tauhid. Tanpa mengesampingkan masalah apa? Akhlak, ibadah dan yang lainnya. Tapi prioritas utama adalah dakwah tauhid. 10 tahun pertama tidak ada ajaran kecuali qulu la ilaha illallah tuflihu. Kemudian pun kalau dikatakan Rasul itu mengajarkan akhlak pertama yang harus dilakukan akhlak kepada Allah, yaitu apa? Atau tidak bertentangan, ya. Tapi yang harus ditekankan yang pertama Rasul ajarkan, yang Rasul tekankan tentang qulu la ilaha illallah tuflihu. Kemudian apalah artinya akhlak mulia tanpa tauhid, ya? Orang-orang kafir Quraisy akhlaknya juga luar biasa. Mereka membantu orang yang sedang haji, memberi makan mereka gratisan,
menghormati tamu dan sebagainya. Apalah artinya akhlak yang mulia itu tanpa adanya apa? At-tauhid. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang mengkufur keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Apakah dosa syirik kecil juga tidak akan diampuni Allah Ta'ala? Kalau dosa syirik kecil masih ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau doa terkabulkan, yang pertama perhatikan masalah syurut, syarat-syarat diterimanya doa. Di antaranya kita senantiasa ikhlas berdoa kepada Allah. Kemudian kita menengadahkan tangan kepada Allah, tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghindarkan diri dari hal-hal yang haram dari segi makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Di kelas 7 ada santri yang sudah hafal 25 hadis dengan cepat. Saya lihat santri itu jarang menghafal hadis, tapi hafalannya kok bisa cepat. Dan saya kalau ngapalin itu lama. Saya udah berusaha untuk hafal, tapi kok nggak hafal-hafal. Yang pertama harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita semuanya secara umum apapun tugas kita itu berusaha semaksimal mungkin dan minta tolong kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Itu yang pertama kita yakini. Tugas kita di atas muka bumi ini bersemangat menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Antum sudah berusaha menghafal semaksimal mungkin. Konsentrasi ketika menghafal, meminit waktu untuk menghafal sudah maksimal. Metode yang antum gunakan, cara dan usaha, dan antum sudah minta tolong kepada Allah, sudah antum tawakal kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Antum nggak cepat hafal, insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Itu ladang pahala bagi antum. Semakin antum banyak mengulang-ulang, itu artinya apa? Banyak pahala yang akan antum peroleh. Beda dengan sekali hafal, sekali baca hafal, pahalanya cuma 1 kali itu saja. Dan kalau antum 10 kali baru hafal, 10 kali lipat pahalanya insya Allah Ta'ala. Husnudzon kepada, yang penting tugas kita tadi berusaha semangat mungkin, minta tolong kepada Allah, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Ada ungkapan seorang penyair, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laisa alai antatimmal maqasidu. Kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin, adapun keberhasilannya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum jangan iri kepada teman antum, sehingga apa? Sampai nanti iri dan dengki merusak hafalannya, mengganggu dia ketika hafalan. Jangan. Ya sudah, itu antara dia dengan Allah nantinya. Pahalanya bagi antum tidak boleh iri dalam artian sampai ingin merusak hafalannya atau mengganggunya. Jangan. Antum tiru, mungkin tanya bagaimana kiat-kiatnya. Antum harus banyak introspeksi dalam diri antum. Jika ada orang yang sedang sakatul maut lalu dia mati di Madinah walaupun itu bukan penduduk Madinah, misalnya penduduk Sukodono misalnya, apakah itu juga bisa mendapat syafaat Rasul? Iya, Rasul mengatakan tadi, man istata'an yamut bil Madinah. Barang siapa yang mati di kota Al-Madinah, siapapun. Tapi dengan syarat tadi, beriman, bertakwa, tiada sunnah Rasulullah SAW. Tidak selayaknya menaruh mushaf di atas piring. Itu ada rak-rak, ngapain ditaruh di atas piring atau di rak piring? Di rak yang selayaknya. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, wajib untuk dimuliakan, meskipun harus pertengahan, tidak boleh berlebihan juga. Apakah orang-orang munafik di zaman Nabi juga termasuk dalam kalangan sahabat? Munafik tuh beriman enggak? Tidak, sudah keluar dari sahabat Rasulullah SAW. Tolong diulangi dalil tentang mencintai para sahabat. Rasul bersabda, ayatul iman hubbu al-ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Ini sebagian saja, apalagi kaum muhajirin.
Artinya semua para sahabat wajib. Ayatul iman hubbul ansar. Dalam riwayat al ansar la yuhibbum illa mu'minun. Bisa tolong sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang jarang nampak pada masyarakat. Yang jarang, ngapain yang tanya yang jarang? Yang banyak, ya, yang banyak terjadi yang untuk kita jauhi, seperti mengkeramatkan kuburan, ya, atau meminta-minta kepada wali yang telah mati, atau bersumpah dengan selain nama Allah demi Abdul Qadir Jailani, atau dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering terjadi, yang wajib untuk kita menjauhinya. Apakah benar ada sahabat yang pernah datang ke Indonesia? Sahabatnya siapa dulu? Sahabat Rasulullah SAW, wallahu alam. Perlu apa? Sejarah lagi, wallahu alam. Saya pernah baca hadis atau Al-Quran tentang orang muslim yang dikeluarkan dari neraka karena orang musyrik yang bertanya terhadap orang muslim karena bingung kenapa orang muslim tidak masuk neraka. Wallahu alam, ini tidak tahu gimana riwayatnya. Apakah sekarang masih ada orang keturunan Ansar? Insya Allah masih ada. Ya, keturunan para sahabat Rasulullah SAW. Jika ada orang yang berbuat kesyirikan kemudian orang itu bertobat untuk tidak berbuat kesyirikan itu lagi, apakah dosanya diampuni? Iya. Man taba taballahu alaih. Dosa apapun kalau orang itu bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah ampuni. Di antaranya dosa syirik. Adapun yang kita sampaikan ayatnya tadi, Allah nggak mengampuni bagi yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat. Kami mendengar yang mengatakan bahwa jangan terlalu mendakwakan tentang larangan tawasul kepada orang mati karena itu tidak termasuk dalam usul akidah. Bagaimana sikap kita? Ya, kita katakan kalau inti jahil ahsan diem. Nah itu, ini namanya orang jahil murakkab. Jelas-jelas tawasul dengan orang mati itu masuk ke dalam pembatal keislaman. Kok nggak dikatakan usul apa? Akidah. Ini orang yang mengatakan seperti ini, kalau antum tahu, atau mungkin ada ustadz antum mengatakan seperti ini, ustadz ahsan diem ustadz kalau nggak tahu, ya. Kalau seandainya ada, karena al-haq ahaqu an yutaba, kebenaran harus apa dibela. Ya, siapapun yang mengatakan ini adalah ucapan yang sesat dan menyesatkan. Ya, masalah syirik ini masalah prinsip akidah, masalah al-iman, iman billah. Ya, bagaimana tidak didakwahkan? Nah, ini orang-orang yang jahil namun ngelama, hati-hati. Sebagian dai tidak mau mendakwakan tauhid pada awal dan prioritas dakwanya dengan dalil tadi innama bu'itsu lil makarim akhlak. Ini juga sama. Ini dai yang ngelama, ya, dai yang jahil murakkab. Karena Rasul mengajarkan Mu'ad bin Jabal dengan jelas. Mu'ad bin Jabal ketika dikirim ke negeri Yaman, Rasul ajarkan faliyakun awwala ma tad'u syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan dakwahmu pertama kali wahai Mu'ad tentang la ilaha illallah. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan yang tidak mau dakwah tauhid itu jelas ada kerusakan akidah dan manhajnya. Nanti silakan dilihat lagi dalam buku yang pernah kita bedah di sini, Menyelangi Samudra Kalimat At-Tauhid. Nah, ya, syubhat sangat banyak sekali di luar sana. Apakah pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar orang Syiah di dalam parit, yaitu pengikut Abdullah bin Saba? Iya. Ketika itu Abdullah bin Saba menuhankan Ali bin Abi Thalib, mengatakan anta huwa, engkau adalah dia, maksudnya Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun membuat parit yang di situ dinyalakan bara api, dimasukkan orang-orang pengikut Abdullah bin Saba. Namun Abdullah bin Saba berhasil lolos dari kejaran Ali. Meskipun Abdullah bin Abbas pada waktu itu mengingkari, membawakan dalil la yu'adzibu binar illa sahibun nar. Tidaklah yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau sejarahnya betul seperti itu terjadi. Apakah salawat kita memberi manfaat kepada Nabi juga?
kita katakan sholawat kita kepada Nabi, maksudnya kita memohon kepada Allah agar Allah memuji Nabi di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Minimal itu bermanfaat bagi kita untuk kita bisa menggapai syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Antum jawab ya, apakah Abu Thalib melantunkan syairnya tadi ketika masih hidup atau sudah mati? Antum jawab. Hah? Yang tanya inilah yang Nah inilah kalau apa? Nah, maksudnya mati itu tidur, karena al-maut an-naum akhul maut. Kata orang Arab, tidur itu saudaranya mati. Ini nah. Iya, kalau Abdul Muttalib jelas ya dia musyrik. Bagaimana caranya untuk memberi nasihat kepada orang tua kita yang dia merokok? Ya antum bacakan ijma' pabrik rokok membunuhmu. Iya. Kalau disampaikan dalil mungkin ya menentang, itu sudah. Pabriknya saja sudah apa? Ya menvonis orang yang merokok akan apa? Sudah dibunuh, bayar lagi. Ainal ukul. Nah. Apakah bertanya-tanya mengapa Allah menciptakan surga neraka adalah batil? Iya, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak tahu pertanyaan apa pernyataan. Iman kepada hari akhir seperti ini, mungkin beriman kepada hari akhir merupakan perkara yang sangat penting dan akan mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Ini wallah alam, ini ngelindur juga, ini ngelantur ya. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang yang sudah berjasa kepada kita. Namun apakah itu berarti kita boleh selalu membela orang tersebut meskipun orang tersebut telah mendolimi orang lain? Ya tidak boleh. Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Ketika ditanya bagaimana menolong yang berbuat dolim, mencegah orang itu dari kedoliman. Harus katakan yang hak itu hak. Meskipun orang itu punya jasa kepada kita, kalau orang itu salah, ya salahkan. Tidak boleh apa? Dibela mati-matian. Itu namanya fanatik akma. Itu namanya fanatik buta. Naudzubillah min dalik. Harus apa? Unsur akhaka dzaliman au madluman. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu apa? Batil, meskipun kepada orang yang pernah berjasa kepada kita. Cukup. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.